selamat siang dan selamat malam teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Berta Dwi, Maria Kintan, Julius Trihandono, Yusafat Yanu, dan Lam Tiur. Kelompok 4 yang membahas mengenai teori perkembangan menurut sudut pandang moralitas. Kemudian ini topik pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian dari perkembangan itu sendiri, kemudian pengertian moralitas, faktor yang mempengaruhi perkembangan moralitas, ada proses perkembangan moralitas, dan ada perkembangan moralitas menurut para ahli yaitu Kohlberg dan Piaget. Pengertian perkembangan menurut M.C. Leod tahun 1989. Pertumbuhan juga berarti sebuah perkembangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 1991, perkembangan adalah mekar atau membentuk menjadi besar, luas, dan banyak, serta menjadi tambah, menjadi sempurna dalam hal kepribadian, pikiran, pengetahuan, dan lain sebagainya. Menurut kelompok, perkembangan adalah proses atau tahap pertumbuhan ke arah yang lebih maju. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah teman-teman, kita akan masuk pada topik pembahasan yang kedua, yaitu tentang pengertian moralitas. Sebelum kita mengetahui apa itu moralitas, kita harus mengetahui terlebih dahulu moralitas itu berasal dari kata apa. Jadi moralitas itu berasal dari kata Latin, yaitu mos atau moris, yang berarti istiadat, kebiasaan, peraturan, atau nilai-nilai tata cara kehidupan. Jadi moralitas sendiri merupakan kemampuan untuk menerima dan melakukan peraturan, nilai-nilai, atau prinsip-prinsip moral. Jadi dari pengertian moral dan pengertian moralitas sendiri, kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa moralitas merupakan perilaku yang baik dan tidak menyimpang dari nilai-nilai dan norma yang berlaku. Oke, saya akan melanjutkan materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral, yang pertama, hubungan harmonis dalam keluarga. Keluarga merupakan tempat penerapan pertama sebagai individu. Yang berperan penting dalam keluarga adalah orang tua, karena orang tua dapat membimbing dan mengajarkan anak-anaknya untuk bersikap baik, sehingga moral anak tersebut akan semakin menjadi lebih baik. Keluarga dan keharmonisan hidup keluarga berpengaruh atas perkembangan anak atau remaja dan menentukan dasar-dasar kepribadian bagi remaja. Sehingga anak atau remaja yang dibesarkan dalam keadaan rumah tangga yang kurang harmonis cenderung menjadi anak yang nakal, berkepribadian yang buruk, amoral, dan tidak bertanggung jawab. Sebaliknya, anak atau remaja yang dibesarkan dalam keadaan rumah tangga yang harmonis cenderung menjadi anak yang baik, memiliki moral, dan bertanggung jawab. Yang kedua, masyarakat. Di sini masyarakat diukur dari tingkah laku manusia bisa terkendali oleh kontrol yang mempunyai sanksi-sanksi atau pelanggaran. Jadi, anak atau remaja yang tidak ada memiliki sanksi-sansi atau pelanggaran di masyarakatnya akan menjadi moral yang buruk. Sebaliknya, jika masyarakat anak atau remaja ini diterapkan, maka anak atau remaja dapat memiliki moral yang sangat baik. Yang ketiga, lingkungan sosial. Lingkungan sosial terutama lingkungan sosial terdekat yang bisa sebagai pendidik dan membina untuk memberi pengaruh dan membentuk tingkah
perilaku yang sesuai. Yang keempat, perkembangan nalar. Di sini perkembangan nalar diukur dengan logika anak atau remaja. Jadi, makin tinggi penalaran seseorang, maka makin tinggi pula moral seseorang. Sebaliknya, jika makin rendah penalaran seseorang, maka makin rendah pula moral seseorang. Yang terakhir, peranan media massa dan perkembangan teknologi modern. Hal ini berpengaruh pada moral bagi anak atau remaja. Perkembangan teknologi modern berpengaruh pada anak atau remaja karena seorang anak atau remaja sangat cepat untuk terpengaruh terhadap hal-hal yang baru yang belum diketahuinya. Perkembangan moral di sini ada 3 tahap, yaitu pendidikan langsung. Pendidikan langsung itu melalui diberi pengertian dari orang tua, guru atau orang sekitarnya tentang perilaku yang baik dengan perilaku yang buruk. Kemudian ada identifikasi. Di sini itu anak meniru idolanya. Jadi seperti kalau orang meniru idolanya itu, kalau yang idolanya yang ditiru itu buruk, kemungkinan anak itu ikut buruk. Sedangkan kebalikannya, jika anak itu mengidolakan orang baik, kemungkinan anak itu menjadi baik. Kemudian yang tahap ketiga itu trial and error. Di sini itu cara mengembangkan tingkah laku moral secara coba-coba. Tingkah lakunya itu seperti jika dia melakukan kebaikan, dia akan mendapat hadiah. Sedangkan dia jika melakukan tindakan yang buruk, dia akan mendapatkan celaan dari orang lain, sebabnya dia akan menyeleksinya. Seperti itu. Yang selanjutnya ada perkembangan moral menurut Lars Kohlberg, di mana sejak kecil seorang anak sudah dapat belajar mengenai hal yang benar dan hal yang salah, atau mengenai memberikan bantuan kepada orang lain, justru menyakiti orang lain. Menurut psikolog Kohlberg, orang harus melalui tahap perkembangan moral secara berurutan, di mana perkembangan moral menurut Kohlberg ini merupakan perluasan dari perkembangan menurut Piaget. Adapun urutan perkembangan moral menurut Kohlberg tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada tahap prakonvensional atau pramoral, di mana di tahap ini memiliki 2 tahap. Tahap pertama ada orientasi hukuman dan kepatuhan, di mana anak menyesuaikan diri supaya tidak dihukum, taat kepada aturan yang dibuat oleh kekuatan yang lebih tinggi. Misalnya seorang anak memberi contoh, saya tidak mau berbohong karena kalau berbohong bapak saya akan memukul saya. Kemudian pada tahap prakonvensionalnya ada tahap yang kedua, yaitu tahap orientasi instrumental, di mana anak menyesuaikan diri dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan. Seperti contoh, kalau saya ramah pada si Jono, tentunya ia juga akan ramah kepada saya. Kemudian yang tahap yang kedua ada tahap konvensional, di mana pada tahap ini ada tahap orientasi anak baik dan tahap orientasi mempertahankan sistem. Di mana tahap yang orientasi anak baik ini, anak menyesuaikan diri terhadap peraturan dengan tujuan untuk menyenangkan orang lain. Misalnya, kalau ayah tahu saya telah berbohong, lain kali ayah tidak akan percaya padaku. Karena itu saya tidak mau berbohong. Itu merupakan contoh orientasi anak yang baik. Jadi menurut anak itu dia ingin berbuat yang baik. Kemudian pada tahap selanjutnya ada orientasi mempertahankan sistem, di mana anak menyesuaikan diri karena turut memperhatikan kepentingan orang lain dan bukan sekedar karena kepentingan kelompok sendiri. Misalnya, saya harus taat kepada hukum karena hal itu adalah kewajiban saya sebagai warga negara yang baik. Hal itu akan membuat kehidupan yang lancar dan mudah bagi semua pihak. Kemudian ada tahap selanjutnya, yaitu tahap purna konvensional atau pasca konvensional. Pada tahap ini ada orientasi kontak sosial, di mana anak menyesuaikan diri untuk memperoleh penghargaan dari orang lain. Memberi penghargaan dari orang lain seperti memberi penilaian. Ketika ada tahap purna konvensional, pada tahap purna konvensional ini ada tahap orientasi kontak sosial, di mana anak menyesuaikan diri untuk memperoleh penghargaan dari orang lain.
memberi penilaian selalu dari sudut kesejahteraan masyarakat dan mempertahankan dan memperjuangkan kesamaan bagi hak semua orang. Misalnya, saya taat pada peraturan atau hukum karena suatu masyarakat tidak akan dapat berfungsi baik kecuali bila warganya menghormati dan menyesuaikan satu sama lainnya. Kemudian pada tahap purna progres ini, tahap selanjutnya ada tahap orientasi prinsip etika universal, di mana individu menyesuaikan diri supaya tidak menyakiti diri sendiri dan hidup sesuai dengan prinsip etika yang universal. Misalnya, kekerasan artinya menginjak hak asasi orang lain. Kehidupan manusia adalah suci dan harus didahulukan kepentingannya. Perkembangan menurut IAC. Di sini ada 4 tahap, yaitu tahap yang pertama itu tahap sensor motorik, itu umur dari lahir sampai 2 tahun. Di sini itu dimulai dari bayi mengenal dunia dengan panca inderanya. Dan kemudian tahap proporsional umur 2 sampai 7 tahun. Di sini itu anak sudah mengenal bahasa. Nah, dari sini itu biasanya masih bahasa yang sederhana. Nah, kemudian tahap yang ketiga itu tahap operasional konkret 7 sampai 11 tahun. Nah, di sini itu perkembangannya itu anak mulai berpikir secara logis, dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, kemudian yang keempat tahap operasional formal. Nah, di sini itu anak mampu menalar dengan logis mengenai gagasan yang bersifat abstrak atau hipotesis. Pembahasan mengenai perkembangan moral menurut kelompok kami. Kemudian kami kelompok 4 mengambil kesimpulan bahwa perkembangan moral menurut Piaget dan Colbert, yaitu perkembangan moral berkorelasi dengan perkembangan kecerdasan individu, sehingga seharusnya bila perkembangan kecerdasan telah mencapai kematangan, maka perkembangan moral juga harus mencapai tingkat kematangan juga. Sekian dari pembahasan kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih dan jaga kesehatan.